Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Safety, kali ini tema kita adalah bagaimana mengantisipasi bahaya dari musim penghujan. Tentunya kalau saya baca dari prediksi BMKG ini akan ada potensi cuaca hujan yang luar biasa sehingga bisa menimbulkan efek yang bisa merugikan kita dan proses di pekerjaan atau di luar, sehingga kita harus antisipasi. Poin yang pertama adalah bahaya yang muncul yaitu pohon tumbang, baik di tambang ataupun di luar tambang. Tipsnya adalah cermati jalur jalan Anda. Perhatikan prediksi cuaca sebelum bepergian. Jika hujan lebat, angin kencang, sebaiknya tundalah perjalanan. Jangan parkir mobil Anda di bawah pohon yang berpotensi tumbang. Kita bisa melakukan inspeksi pohon yang berpotensi tumbang jika diperlukan. Lakukanlah pemotongan, baik di area bangunan, perbengkelan, parkir, ataupun di sekitar rumah tinggal kita. Bahaya berikutnya yaitu sambaran petir. Tips pencegahan secara umum. Apabila ada hujan dan petir mulai menyambar, segera masuk ke ruangan. Jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, dan berhentilah apabila kita sedang mengendarai motor. Jauhi tiang listrik dan matikan peralatan listrik. Apabila ditambang, posisikan alat berat di tempat yang aman, hindari parkir di tempat ketinggian. Matikan peralatan listrik untuk di area perkantoran tambang, termasuk juga kita harus antisipasi dengan cara melakukan inspeksi penangkal petir secara rutin sesuai dengan standar. Maksimumnya hasilnya adalah 5 ohm. Apabila ada anomali, maka segera lakukan perbaikan oleh teknisi yang punya kompetensi khusus kelistrikan. Berikutnya adalah potensi jalan longsor. Pencegahannya adalah di jalan umum kita perhatikan perkiraan cuaca. Jika tidak aman bepergian, tundalah sampai situasi aman. Cermati juga jalur alternatif jika cuaca tidak bersahabat. Di tambang kita bisa melakukan pemantauan geotek. Sosialisasikan SOP kondisi keadaan darurat baik banjir termasuk juga potensi longsor untuk awareness karyawan. Lakukan inspeksi jalan dan jalur kritis yang rawan longsor oleh pengawas, termasuk juga melibatkan tim geotek. Pasanglah rambu peringatan bahaya longsor, siapkan juga rambu petunjuk dan evakuasi, serta lokasi evakuasi apabila ada potensi atau kondisi emergensi terjadi saat melakukan pekerjaan. Alat yang bekerja harus disetting dalam kondisi prima. Jangan sampai nanti dalam situasi darurat ini terjebak, maka bisa muncul masalah lain yang lebih besar. Berikutnya adalah potensi bahaya jembatan putus. Secara umum kita harus kenali jalan dan jalur yang akan kita tempuh. Perhatikan perkiraan cuaca. Jika tidak aman bepergian, kita bisa menundanya sampai situasi aman atau cari jalur alternatif jika jembatan putus. Apabila di area seputaran tambang dan ada akses terkait dengan jembatan, maka lakukan inspeksi periodik. Pasang sein apabila ada situasi yang tidak aman dan berikan arahan bahwasannya jalur tidak bisa digunakan supaya personil termasuk juga mobilnya tidak terjebak yang bisa menimbulkan kecelakaan. Berikutnya bahaya yaitu mobil tersapu air banjir. Tips umum saat ada situasi banjir jangan menerjang air banjir. Di tambang sama jangan menerjang air banjir. Karena apa? Air bisa masuk ke bagian engine dan ini bisa jam. Tentunya biayanya tidak sedikit. Lakukan kaji ulang kapasitas SAM, hitung ulang kesiapan pompa, baik itu jumlah, kapasitas, dan PA-nya atau physical availability. Cek tempat penyimpanan B3 dan oil trap, jangan sampai terjadi kebocoran dan lakukan pengurusan secara rutin. Lakukan inspeksi settling pond dan siapkan ketersediaan kapur mencukupi. Jangan sampai nanti pH-nya melebihi standar baku mutu lingkungan. Termasuk juga kita harus cek dan review manual prosedur keadaan darurat apakah mencakup untuk situasi kita saat ini atau perlu kita perbaiki. Tips di tambang, kita juga bisa melakukan inspeksi outer drainage, pemantauan curah hujan, tempat evakuasi darurat alat di tambang, cek jalur kendaraan, jalur bis, jalur manhole, jangan sampai nanti ada yang terjebak baik area longsor ataupun banjir. Termasuk kenali tanda-tanda longsor. Saat hujan, hindari berada di area low point karena ini bisa memungkinkan kita tersapu air bah. Berikutnya, tambang bisa terjadi banjir, alat berat bisa terendam.
maka hitunglah ulang catchment area. Pantau curah hujan, siapkan juga tenaga teknis berupa personel yang kompeten yaitu hidrologis, inspeksi jalur kritis, patroli jalur air, siapkan jalur evakuasi serta prediksi curah hujan dari data BMKG termasuk curah hujan lokal. Ya. Dan ini beberapa hal ya, data yang kita perlukan supaya nantinya dalam membuat analisis ini bisa presisi dan kita bisa melakukan antisipasi. Jangan sampai kebanjiran, kita baru rame-rame memulai perhitungan yang lebih akurat. Tentunya ini sangat terlambat. Berikutnya, saat hujan juga bisa muncul serangan binatang buas. Ini bahaya biologi ya. Tips umum, hindari bermain di area sekitar rawa, pantai yang sering ditemukan populasi buaya. Awasi anak saat bermain di pantai dan juga hindari ya berada di area semak belukar. Mereka bisa saja tiba-tiba muncul. Jika di area seputaran tambang, jaga kebersihan sekitar tempat kerja, potonglah rumput secara terjadwal. Pos pekerja di area tambang harus selalu juga dijaga kebersihan. Termasuk juga untuk contingency plan, jangan lupa siapkan obat penawar racun bisa ular untuk antisipasi pertolongan pertama andai kata terjadi serangan hewan buas, salah satunya ular. Berikutnya untuk tips pencegahan dari sudut pandang kompetensi saat bekerja di tambang. Berikan pelatihan defensive driving terhadap driver kendaraan termasuk operator alat berat. Berikan kompetensi pelatihan K3 bekerja di dekat air untuk rekan-rekan yang bekerja di area pompa. Berikan juga edukasi potensi bahaya terhadap sambar petir terhadap karyawan yang melakukan pekerjaan. Untuk perawatan pompa ada beberapa poin kritikal yang bisa kita lakukan. 1. Lakukan maintenance oleh personel yang berkompeten. Akses ke pompa untuk yang kedua ya, kondisi baik. Yang ketiga, siapkan pelampung sesuai dengan berat badan dan pastikan kondisinya layak pakai. Yang keempat, lengkapi dengan radio komunikasi untuk personel yang bekerja di area sana. Laporkan juga pekerjaan ke control room untuk memantau personel yang bekerja untuk antisipasi kondisi darurat. Ingat, karena lokasinya remote, bekerjalah minimal 2 orang. Jika diperlukan untuk perahu, maka pastikan kelayakan atau komisioningnya. Demikian disampaikan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.